Di sebuah sudut gelap Jakarta, di antara kelip lampu jalan dan suara hujan malam, seorang anak muda sedang mengejar harapan. Namanya Afan Kurniawan. Usianya baru 21 tahun, tapi di pundaknya ia memikul beban yang lebih berat dari umur yang ia punya. Ia tak sedang berdemo, tak sedang berteriak atau mengangkat spanduk. Ia hanya sedang bekerja seperti biasa, mengantar penumpang, menjemput rezeki, dan tanpa ia tahu itu adalah perjalanan terakhirnya. Inilah 7 fakta Afan Kurniawan, gugurnya seorang anak muda di bawah roda barakuda. Fakta pertama, siapa Afan Kurniawan di sudut Jakarta yang tak pernah benar-benar tidur? Di antara deru kendaraan dan lampu kota yang tak kenal redup, seorang pemuda bernama Afan Kurniawan menjalani hidupnya dalam diam. Ia bukan selebritas, bukan tokoh besar, tapi perjuangannya lebih besar dari panggung manapun. Lahir di Tanjung Karang, Bandar Lampung, 18 Juli 2004. Ia merantau ke ibu kota bukan untuk mengejar mimpi gemerlap. Ia datang untuk bertahan, untuk memastikan keluarganya bisa makan hari itu. Di sebuah kontrakan sempit di Jalan Tayu, Menteng, 8 jiwa bertumpuk dalam ruang yang tak seberapa. Ayah, ibu, adik perempuan, kakak laki-laki yang juga driver ojol, dan beberapa anggota keluarga lain. Tak ada privasi, tak ada kemewahan, tapi ada cinta, ada harapan. Afan pernah jadi satpam, tapi gaji tak cukup untuk menopang hidup. Maka ia beralih menjadi pengemudi ojek daring. Panas, hujan, debu jalanan, semua ia terjang. Karena yang ia pikirkan bukan dirinya, tapi adiknya yang butuh sepatu sekolah, ibunya yang kadang tak punya uang belanja, rumah di kampung yang belum sempat dibangun. Kalau saya lagi nggak ada, dia yang bayarin adiknya sekolah, keperluan apa, baju, sepatu, kata sang ibu Erlina. Dengan suara bergetar di TPU Karet Bifak, tempat Afan kini beristirahat. Ia anak yang tak banyak bicara, pulang kerja, mandi, tidur, lalu berangkat lagi. Tak pernah nongkrong, tak pernah ikut-ikutan. Langsung masuk kamar. Bolehlah tanya warga, ketemuan aja saling sapa, kata sang ayah Zulkifli. Tapi pada suatu hari di Pejompongan, Jakarta Pusat, langkah Afan terhenti. Kendaraan taktis Brimob melindas tubuhnya. Ia tewas di jalan yang biasa ia lalui untuk mencari nafkah. Tak ada sorotan kamera saat ia hidup, tapi kini ribuan mata menatap namanya dengan pilu. Ia bukan pahlawan nasional, tapi bagi keluarganya, ia adalah segalanya. Afan tak sempat membangun rumah di kampung, tak sempat melihat adiknya lulus, tapi ia sempat mencintai dalam diam, bekerja dalam senyap, dan berjuang tanpa pamrih. Hari ini Jakarta kehilangan satu lagi anak baik, dan langit mungkin sedang menangis. Fakta kedua, malam yang mengubah segalanya. Malam itu Jakarta tidak tenang. Tanggal 28 Agustus 2025. Di sekitar kompleks gedung MPR DPR RI, suara rakyat yang tadinya lantang berubah menjadi jeritan. Batas waktu penyampaian pendapat telah usai, tapi semangat belum padam. Di Jalan Penjernihan 1, Bendungan Hilir, tepat di depan Gereja Kristen Protestan Angkola, massa masih bertahan. Gas air mata dilempar, polisi mengejar, Brimob bergerak. Sirene meraung seperti lolongan malam yang kehilangan arah. Di tengah kekacauan itu, seorang pemuda bernama Afan Kurniawan sedang melintas. Ia bukan demonstran, ia bukan aparat, ia hanya pengemudi ojek online yang sedang mencari nafkah. Mungkin ia baru saja mengantar penumpang, mungkin ia sedang dalam perjalanan pulang. Ia melihat kerumunan, ia melihat asap, ia mencoba menghindar, tapi jalanan licin, langkahnya terpeleset. Tubuhnya jatuh di aspal yang basah oleh semprotan aparat dan air mata. Dan saat itu dari arah yang berlawanan, sebuah kendaraan lapis baja barakuda milik Brimob melaju. Tak berhenti, tak menghindar. Tubuh Afan terbaring di jalan, sunyi, di tengah hiruk-pikuk yang tak mengenal belas kasih. Ia bukan korban bentrok, ia bukan bagian dari kericuhan, tapi malam itu ia menjadi bagian dari sejarah yang kelam. Sejarah tentang seorang anak kos yang hanya ingin keluarganya makan hari ini, tapi tak sempat pulang. Fakta ketiga, ditabrak, dilindas,
ditinggal. Malam itu Jakarta bergetar, bukan oleh gempa, tapi oleh amarah dan ketakutan yang menyatu dalam kericuhan. Di Jalan Penjernihan 1, Pejompongan, suara sirene mengiris langit. Gas air mata membutakan pandangan. Massa dipukul mundur, polisi mengejar, Brimob bergerak. Dan di tengah kekacauan itu, seorang anak muda bernama Afan Kurniawan hanya ingin pulang. Ia bukan bagian dari demonstrasi, ia bukan bagian dari bentrok, ia hanya melintas. Tapi takdir malam itu berkata lain. Langkahnya terpeleset di jalan yang licin. Tubuhnya jatuh. Dan dari kejauhan, sebuah kendaraan lapis baja Barakuda milik Brimob melaju cepat. Saksi mata melihat semuanya. Barakuda itu menabrak tubuh Afan. Sempat berhenti, ada jeda, ada waktu untuk berpikir. Tapi ketika massa mulai memukul dan melempari kendaraan itu, Barakuda itu melaju lagi, melindas tubuh Afan sampai hancur. Di dalam kendaraan itu, 7 anggota Brimob Polda Metro Jaya, Kompol CDC, Aibda M, Bribka R, Bribtude, Bribda M, Barakawi, Baraka J. Mereka tak turun, mereka tak menolong, mereka tetap di dalam, dan anak muda itu terkapar di aspal dingin Jakarta. Di kota yang katanya tak pernah tidur, tapi malam itu menutup mata pada satu nyawa yang hilang. Afan bukan siapa-siapa bagi negara, tapi bagi keluarganya, ia adalah harapan. Ia adalah tulang punggung. Ia adalah anak yang bekerja dalam diam, mencintai tanpa kata dan berjuang tanpa pamrih. Kini tubuhnya tak lagi bisa pulang, tapi kisahnya harus tetap hidup. Fakta keempat, napas terakhir di rumah sakit. Jakarta, malam 28 Agustus 2025, di tengah kericuhan yang membakar langit Pejompongan, seorang anak muda terbaring tak berdaya. Tubuhnya penuh luka, darah mengalir, tulang-tulangnya remuk. Namanya Afan Kurniawan. Ia dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Di ruang gawat darurat, dokter berjuang. Mereka mencoba menahan waktu, menantang takdir, tapi takdir tak bisa ditawar. Beberapa menit setelah tiba di UGD, Afan dinyatakan meninggal dunia. Ia pergi tanpa sempat bicara, tanpa sempat pamit, tanpa sempat mengatakan, "Aku pulang." Di luar ruang rumah sakit, ibunya mungkin masih berharap, ayahnya mungkin masih bertanya. Tapi Afan telah diam, ia tak lagi bisa menjawab. Dan ia bukan satu-satunya. Moh Umar Amiruddin, pengemudi ojek online lain, juga menjadi korban malam itu. Tubuhnya luka parah, ia sempat dikabarkan meninggal dunia. Tapi kabar itu keliru. Umar Masaman hidup, masih sadar. Meski kesakitan, ia menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Pelni, Palmerah. Mereka berdua bukan demonstran, mereka bukan bagian dari kerumunan yang marah. Mereka hanya melintas, mereka hanya bekerja, mereka hanya mencoba bertahan hidup di kota yang kadang lupa bahwa nyawa bukan angka. Malam itu Jakarta kehilangan satu anak baik dan satu lagi masih berjuang untuk tetap hidup. Di jalanan yang seharusnya menjadi tempat mencari nafkah, mereka menjadi korban. Di antara sirin dan gas air mata, mereka menjadi cerita. Cerita yang tak boleh dilupakan. Fakta kelima, pemakaman dan tangis keluarga. Jakarta, Kamis 29 Agustus 2025. Langit mendung seolah ikut berduka. Di tempat pemakaman umum Karet Bifak, suasana haru menyelimuti setiap sudut tanah yang basah. Hari itu seorang anak bangsa dikuburkan bukan karena usia, bukan karena sakit, tapi karena tragedi. Namanya Afan Kurniawan, seorang driver ojek online, seorang anak yang bekerja dalam diam, seorang kakak yang rela menunda mimpinya demi adiknya bisa sekolah. Ia meninggal dunia setelah dilindas kendaraan taktis Brimob saat melintas di jalan. Bukan demonstran, bukan pelaku kerusuhan. Ia hanya sedang bekerja. Tapi malam itu jalanan Jakarta menelan nyawanya. Di pemakaman, isak tangis pecah saat jenazah diturunkan ke liang lahat. Sang ibu Erlina tak kuasa menahan tubuhnya sendiri. Ia jatuh pingsan. Sang ayah Zulkifli berdiri tegar, tapi matanya tak bisa menyembunyikan luka yang tak akan sembuh. Di sekeliling makam, puluhan driver ojol berdiri mengenakan jaket hijau. Mereka tak bersorak, mereka berdoa. Mereka mengantar Afan dengan doa dan janji bahwa kepergiannya tak akan dibiarkan berlalu begitu saja. Sekarang kita fokus dulu ke pemakaman. Setelah ini kita kawal proses hukum kematian Afan, ujar salah satu perwakilan driver ojol, menenangkan rekan-rekan yang matanya basah, dadanya sesak. Afan dikenal sebagai anak pekerja keras. Ia tak pernah mengeluh.
ia hanya ingin keluarganya makan, ia hanya ingin adiknya bisa sekolah, ia hanya ingin membangun rumah di kampung. Tapi semua itu kini tinggal kenangan. TPU Karet Bifak menjadi saksi. Saksi bahwa di negeri ini bahkan anak baik pun bisa pergi tanpa sempat pamit. Saksi bahwa nyawa di jalanan bukan sekadar statistik. Saksi bahwa hijau itu bukan hanya warna jaket, tapi warna perjuangan. Hari itu Jakarta kehilangan satu anak baik dan Indonesia kehilangan satu harapan yang tak sempat tumbuh. Fakta keenam, ledakan amarah dari jalanan. Setelah kabar kematian Afan Kurniawan menyebar, angin Jakarta berubah arah, bukan lagi sekadar kabar duka, tapi panggilan untuk bergerak. Dari berbagai kota, para pengemudi ojek daring datang. Mereka tak membawa senjata, mereka membawa jaket hijau, suara hati, dan tuntutan sederhana, tanggung jawab, kejelasan, keadilan. Mereka berkumpul di depan markas Brimob Polda Metro Jaya, Jalan Kuitang Raya. Di tempat itulah mereka berharap ada jawaban, ada pengakuan, ada rasa kemanusiaan. Tapi harapan itu dibubarkan paksa. Kerusuhan meletus, pos polisi terbakar, mobil rusak, suara rakyat tak lagi bisa dibungkam dengan gas air mata. Karena mereka tahu satu hal yang tak bisa dibantah. Kalau hari ini Afan, besok bisa siapa saja. Afan bukan simbol politik, ia simbol kehidupan yang sederhana. Ia adalah pengingat bahwa di jalanan Jakarta, nyawa bisa hilang hanya karena melintas. Dan ketika satu nyawa hilang tanpa kejelasan, 1000 nyawa lain merasa terancam. Maka mereka bergerak bukan untuk balas dendam, tapi untuk memastikan tak ada lagi Afan lain yang harus dikuburkan tanpa keadilan. Fakta ketujuh, penyelidikan atau pengalihan. Jakarta belum benar-benar tenang. Di balik duka yang belum kering, publik menunggu jawaban. Irjen Polisi Abdul Karim, Kepala Divisi Propam Polri, akhirnya angkat suara. 7 anggota Brimob yang berada dalam kendaraan Barakuda telah diamankan. Investigasi dimulai, tapi rakyat tidak bersorak karena mereka tahu pengumuman bukan jawaban dan penyelidikan bukan jaminan keadilan. Muhammad Choirul Anam dari Komisi Kepolisian Nasional berdiri di tengah sorotan. Ia meminta satu hal yang sederhana tapi langka, transparansi, karena rakyat sudah terlalu sering diberi harapan, lalu dilupakan. Di sisi lain, pihak Gojek menyampaikan duka. Mereka berjanji memberi santunan. Grab menyerukan empati. Tapi bagi keluarga Afan, tak ada kata yang bisa menggantikan pelukan terakhir. Tak ada santunan yang bisa menggantikan suara anak yang tak sempat pamit. Dan Umar Amiruddin, korban lain yang juga driver ojol, masih terbaring di rumah sakit. Luka serius. Tubuhnya belum pulih, tapi ia sadar. Ia tahu, ia masih hidup di tengah tragedi yang hampir merenggutnya. Mereka bukan tokoh besar, mereka bukan headline politik, mereka hanya pengemudi ojek daring yang bekerja demi keluarga. Tapi malam itu mereka menjadi simbol bahwa nyawa rakyat biasa pun berhak dipertahankan, berhak dihormati, berhak diperjuangkan. Kini publik menunggu, bukan hanya hasil investigasi, tapi bukti bahwa keadilan bukan sekadar kata. Afan Kurniawan bukan tokoh besar, dia hanyalah anak muda biasa yang mencoba hidup jujur di negeri yang terkadang tak jujur padanya. Ia tak menuntut banyak, tak ingin populer. Yang ia minta cuma satu, kesempatan untuk hidup. Tapi kesempatan itu direnggut oleh kendaraan negara, oleh mereka yang seharusnya melindungi, bukan melindas. Dan hari ini, aku hanya ingin kamu tahu bahwa Afan pernah ada, bahwa dia bukan sekadar berita, dia adalah wajah dari jutaan rakyat kecil yang masih bertanya, nyawa kami ini berharga atau tidak? Jangan lupa suarakan keadilan, jangan biarkan cerita ini terkubur bersama Afan. Al-Fatihah untuk Afan Kurniawan.